STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur seyogianya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya, dan wajib kita syukuri adalah Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya kepada kita menggunakan waktu luang kita untuk ilmu agama. Demi Allah, ini adalah nikmat dan anugerah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Karena dengan kita menggunakan waktu luang kita kepada hal yang bermanfaat, terkhusus ilmu agama, dengannya kita akan memperoleh kesuksesan dunia dan di akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang beriman. Allah Jalla wa Ala pun menyebutkan kriteria mereka, yang diantaranya adalah walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang melalaikan, yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri muslim sejati adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita melihat tidak sedikit dari kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khusus mereka kaum muda, para remaja, dan terkhusus di hari-hari ini, betapa mereka menghabiskan waktu luang mereka di depan televisi atau di depan gadget mereka, menyaksikan berbagai pertandingan atau berbagai tontonan. Sementara untuk ilmu agama mereka tidak memiliki waktu, tidak ingin memberikan waktunya secara khusus, bahkan bersifat malas untuk ilmu agama. Seakan-akan dia belum pernah mengetahui ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama. Padahal dengan ilmu agama yang akan diangkat oleh Allah Jalla wa Ala di sisinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat kalian yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari kalian dengan beberapa derajat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan atau melakukan suatu sarana untuk menuntut ilmu agama, niscaya dengannya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Beliau juga bersabda, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh ia telah mengambil bagian besar dari warisan para nabi. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud juga datang dari selain beliau mengatakan,
Mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja lebih besar pahalanya daripada salat satu malam penuh. Juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan selain beliau mengatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayya min alfi raka'atin tatawwa'a. Satu bab ilmu agama yang kami pelajari itu lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada salat sunnah 1000 rakaat. Allahu Akbar. Seandainya kaum muslimin dan kaum muslimat, dan terkhusus mereka kaum remaja yang menghabiskan waktu mereka di depan layar-layar sentuh mereka, di depan komputer mereka, di depan televisi atau HP-HP mereka, menyaksikan tontonan yang tidak sama sekali bermanfaat buat dunia dan akhirat mereka. Bahkan justru dapat menurunkan iman, bahkan bisa menghilangkan iman mereka, serta melupakan mereka dari kampung akhirat mereka. Seandainya mereka yang menghabiskan waktu mereka yang begitu banyak untuk itu semuanya, mau memberikan waktu yang sama atau bahkan setengah dari waktu tersebut untuk ilmu agama, Masya Allah, maka sungguh mereka akan menjadi lebih baik. Sungguh mereka akan lebih bahagia. Sungguh mereka akan lebih bahagia, lebih senang di dunia dan di akhirat. Karena dengan itu mereka akan menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu dan amal saleh mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, sebagaimana kita memohon kepadanya ampunan yang luas atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga nasihat yang sedikit di awal kajian ini bermanfaat buat saya pribadi yang pertama kali yang penuh dosa ini, dan segenap jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayuhal ikhwah al-kiram wal akhwat al-karimat, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, radio Al-Kans Langsa, radio As-Sunnah Takengon, dan para pemirsa semuanya yang saya muliakan. InsyaAllah ta'ala kita akan membaca hadis yang ke-35 dari 40 hadis Nabi SAW sahih yang berbicara tentang tarbiyatul aulad, anak-anak. Kata Syekh penulis hafizahullah ta'ala, tashji'ul ghulam wassana'u alaihi wa targhibuhu fil khair. Di antara metode nabawi dalam mentarbiyah anak-anak adalah memotivasi mereka, mengapresiasi dan memuji mereka dalam melakukan kebaikan. Ini penting. Jadi mereka tidak sekedar diperintahkan, tidak sekedar diajarkan melakukan kebaikan, tetapi mereka perlu diberikan motivasi. Dan apabila mereka telah melakukannya, maka mereka perlu diberikan apresiasi dan pujian atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Ini merupakan metode Nabi kita SAW dalam mentarbiyah anak-anak kaum muslimin di masa itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 143 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2477. Di sini disebutkan nomor hadisnya oleh Syekh, bukan hafalan dari saya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala', bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala'. Khala' itu adalah tempat buang hajat. Dan kebiasaan di masa itu yang namanya khala', tempat buang hajat, itu berada di luar rumah, di suatu tempat yang jauh dari pemukiman atau keramaian manusia. WC umum kalau bahasa kita sekarang, ya. Dan di awal-awal Islam, ya, kaum
kebanyakan kaum muslimin juga belum memiliki kamar mandi di dalam rumah. Kecuali setelah beberapa tahun mereka di Madinah, maka mulailah sebagian mereka membuat kamar mandi di dalam bangunan rumah. Bahwa suatu ketika Nabi SAW masuk ke khala, tempat buang hajat, buang air besar, air kecil atau mandi, tempat buang air kecil atau buang air besar, fa wada'tu lahu wadhu'an, aku pun meletakkan untuk beliau air wudu. Wudu itu air wudu. Kalau wudu dengan dhammah waw itu perbuatan, sedang berwudu. Kalau wudu itu air yang digunakan untuk berwudu atau bersuci. Jadi banyak ya kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia. Wadu. Ini juga dari kata Arab. Jadi bagaimana membenci Arab? Kalau membenci Arab ya pulangkan semua kata-kata Arab di Indonesia ini. Kembalikan ke orang Arab. Jangan pakai lagi. Dan itu tidak mustahil. Jangankan dengan agama ya. Agama Islam tentunya. Tanpa menggunakan satupun kata Arab kita tidak mungkin bisa. Nah, Allahu Akbar. Ya. Aku pun meletakkan air wudu untuk beliau, untuk bersuci. Kemudian Nabi SAW setelah melihatnya bersabda, "Man wada'a hadha?" Siapakah yang meletakkan atau menyediakan air wudu untukku ini? Tanya Nabi SAW. Karena beliau belum mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fa ukhbir, maka beliau pun diberitahukan bahwa yang melakukannya adalah diriku. Ucap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mengetahui demikian, maka Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Dalam riwayat yang lain, wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang ilmu agama. Dan pahamkan ia tentang ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dia tidak menyatakan, ya Allah, lewatkan PNS anak ini. Ya, jadikan dia pengusaha yang sukses. Jadikan dia PNS yang berkarir. ASN yang berkarir. Pejabat yang banyak uangnya. Seperti kebiasaan sebagian kaum muslimin yang ketika berdoa, yang menjadi prioritas mereka dalam doa mereka adalah perkara dunia. Bahkan sebagian mereka melupakan perkara akhirat dalam doanya. Notabene atau mayoritas doanya adalah untuk perkara-perkara dunia. Ini yang membedakan antara orang-orang yang beriman, yang selalu mengingat Allah, merindukan perjumpaan dengan Allah, merindukan majlis dengan Rasulullah SAW, dan as-salihin, as-syuhada, as-siddiqun, was-syuhada, was-salihin di hari kiamat kelak. Dengan mereka orang-orang yang telah diperbudakkan oleh dunia, yang skala prioritas mereka adalah dunia sampai mereka meninggal dunia. Hal ini Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fi hasana wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, berikan kebaikan untukku di dunia ini. Dan dia tidak mendapatkan bagian kebaikan sedikit pun, syurga di akhirat kelak. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tetapi sebagian mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia dan kebaikan di akhirat, itu surganya, serta selamatkan kami dari nerakanya. Sungguh beda antara doa mereka orang-orang yang beriman yang skala prioritasnya adalah urusan akhirat, dengan mereka budak-budak dunia yang skala prioritas mereka adalah dunia sampai mereka meninggal dunia. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah Nabi SAW mengetahui bahwa yang melakukannya Abdullah bin Abbas, seorang pemuda
Yang mana ketika Nabi SAW wafat, beliau masih sangat muda atau bahkan baru saja berumur baligh. Baru berumur baligh. Maka Nabi SAW mendoakan yang merupakan sepupu kandung beliau. Mungkin tanya bahasa Aceh atau bahasa Pidi, matang idang wali. Karena Yah Abdullah yang bernama Abbas dan Yah Nabi kita yang bernama Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum adalah dua laki-laki yang bersaudara kandung. Ya. Baik. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia tentang agamanya dan tajamkan pemahamannya tentang Al-Qur'an. Beliau sebutkan di sini sebagian dari riwayat Bukhari atau Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa ini, beliau memeluk Abdullah bin Abbas. Fadhammah. Nabi memeluk Abdullah bin Abbas sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, dan apresiasi kepadanya yang telah melakukan kebaikan. Menyiapkan air wudhu untuk Nabi SAW yang mulia. Nabi memeluknya dan mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, indah nih doa ini. Saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, agar dapat menghafalnya. Agar kita dapat mendoakan anak-anak kita, anak-anak didik kita, atau anak-anak kaum muslimin yang kita jumpai dengan doa yang indah ini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau anak tersebut wanita, maka dhamirnya diganti dengan dhamir ha, maka menjadi Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Nah. Kemudian kata Syekh, wa ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini juga salah satu pemuda dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka baru saja beranjak dewasa. Baru berumur baligh. Nah, beliau juga menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyindir beliau. Tapi sindiran Nabi, sindiran yang penuh hikmah, penuh petunjuk, penuh bimbingan, bukan sindiran yang sejatinya adalah bully lah. Jadi itu sifat yang tidak benar. Sebagian para pendidik, karena akrabnya dia dan seringnya dia bercanda dengan anak-anak didiknya, dia sudah mulai bercanda dengan membuli mereka. Walaupun dia tidak berniat untuk membuli, dia tidak berniat jelek dengan candaannya tersebut. Tanpa dia sadari, dia telah membuli murid-muridnya tersebut, dan lebih buruk dari itu, tanpa dia sadari, murid-muridnya itu belajar membuli kawan-kawannya dari dia. Ini bahaya jamaah. Dan sifat buli dari seorang anak terkadang berasal dari ayahnya, yang di rumah sering membuli istrinya. Atau membuli anak-anaknya. Akhirnya sifat tersebut dituruti, menurun pada anaknya, dan dibawa oleh anaknya ke sekolahnya. Akhirnya anaknya menjadi bos bully di sekolah. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Sebagai nasihat buat saya pribadi yang pertama kali, dan jamaah sekalian yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bahwa Nabi SAW pernah menyindir beliau. Ingat, sindiran Nabi penuh hikmah, bimbingan, petunjuk, dan ilmu. Nabi mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah apabila dia continue dalam melakukan sholat malam. Apabila dia istiqamah, konsisten dengan sholat malam. Maka Salim yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya Abdullah, ya, di antara anugerah Allah yang luar biasa untuk Umar bin Khattab adalah Allah menjadikan anak keturunan beliau dari para ulama. Umar sahabat yang mulia. Putra beliau bernama Abdullah juga sahabat. Cucu beliau bernama Salim bin Abdullah bin Umar juga seorang ulama tabi'in.
Bukan sekedar tabi'in. Bahkan salah satu ulama tabi'in yang tersohor di kota Madinah. Di kota Madinah itu banyak ulama dari kalangan tabi'in. Tapi yang tersohor, yang benar-benar diseniorkan oleh ulama lainnya dari sisi ilmu adalah Salim, putra dari Abdullah bin Umar. Dan lebih menakjubkan lagi, Abdullah yang memiliki putra seorang ulama yang bernama Salim, rupanya budak beliau lebih berilmu daripada putra kandung beliau sendiri yang bernama Nafi'. Sampai-sampai para ulama mengatakan di antara Imam Malik, Nafi' an Abdillah atau Malik. Nafi' an Abdillah atau Malik an Nafi' an Abdillah silsilatun dhahabiyah. Apabila ada hadis yang bersanad kepada Imam Malik dari Nafi' yang merupakan budak sahaya Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan dari Abdullah dan Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sanad hadis yang emas. Sanad emas suatu hadis. Itu yang menerangkan kepada kita bahwa ilmu itu bukan warisan. Abdullah sahabat Nabi. Anak beliau seorang ulama tabi'in bernama Salim. Tetapi budak sahaya beliau yang tidak ada hubungan nasab dengan beliau dan tidak ada hubungan darah justru lebih berilmu daripada Salim. Sebabnya apa? Banyak. Yang pertama adalah anugerah dari Allah. Nafi' mungkin lebih maksimal dalam menuntut ilmu kepada majikannya Abdullah daripada Salim kepada Abdullah yang merupakan ayah kandungnya atau kepada ulama lain yang ada di masa itu. Baik, kita kembali lagi kepada hadis ini. Bahwa Nabi SAW menyindir beliau, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sungguh indah lelaki tersebut atau lelaki yang indah, yang bagus, yang baik adalah Abdullah. Apabila dia istiqamah menjaga salat malam. Konsisten dengan salat malam. Maka Salim mengatakan yang merupakan putra beliau, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Maka semenjak Nabi SAW menyindir beliau dengan sindiran di atas, beliau selalu begadang di malam hari untuk salat malam. Tidaklah beliau tidur dari malam hari kecuali sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1122 dan Imam Muslim pada nomor 2479. Di sini disebutkan oleh Syekh nomor hadisnya. Nah. Baik, kata Syekh hafizahullah taala fawaid. Banyak faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas. Di antaranya ta'zizul ghulami lafziyan wathana'i 'alaih. Idza fa'ala ma yustahsanu uslubun tarbawiyyun mu'aththirun najih. Memberikan apresiasi atau pujian dengan ucapan kepada seorang anak tatkala dia melakukan sesuatu yang baik, ini merupakan metode tarbiyah yang sangat membekas dan berhasil. Seperti yang Nabi SAW lakukan di sini kepada Abdullah bin Abbas yang menyiapkan air wudhu untuk beliau. Begitu beliau mengetahuinya, maka beliau memeluk Abdullah bin Abbas, anak kecil saat itu. Dengan doanya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang ilmu agama ini. Dan fahamkan ia, ajarkan ia ilmu tafsir. Ini penting. Terkadang kita meremehkan apresiasi dan pujian yang baik dengan lisan kita kepada anak kita yang telah melakukan kebaikan. Kita kira itu tidak dia inginkan. Kita menganggap itu tidak memberi pengaruh pada hatinya. Seakan-akan itu tidak akan membekas dan tidak memberikan pengaruh besar terhadap perasaannya. Lah, justru kata Syekh, ini merupakan metode tarbiyah yang sangat membekas, yang sangat pengaruh.
dan mengubah karakter seorang anak. Karena merupakan sifat anak Adam, bahkan manusia secara umum, adalah senang dipuji. Karena suatu perbuatan yang baik darinya. Apa susahnya ketika kita melihat anak kita yang telah mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, menyiram bunga, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Apalagi jika perbuatan baik yang tersebut terhadap agamanya. Semangat menuntut ilmu, semangat beramal saleh. Kita memuji dia dan mengapresiasinya. Dan mendoakannya. Jazakallahu khairan nak. Jazakallahu khairan abang. Kalau anak kita tersebut wanita, jazakillah khairal jaza. Wahai putriku, barakallahu fiik. Allahumma faqihki fid din wa 'allimki ta'wil. Nah, ini merupakan metode tarbiyah nabawi yang sangat memberi pengaruh bekas dan menjadi sebuah tarbiyah yang sukses. Penting jamaah dimuliakan Allah. Nah, yang kedua kata Syekh, khidmatus saghiri lil kabir min adabil Islam. Pelayanan dari seorang anak kecil kepada orang yang besar, yang tua, ini merupakan adab yang diajarkan oleh Islam. Seperti di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas, wallahu a'lam, apakah saat itu beliau sudah baligh? Karena di dalam beberapa hadis yang lainnya, ketika beliau menyampaikan beberapa pesan Nabi, beliau menyatakan saat itu saya hampir baligh. Nah, apakah ketika Nabi mendoakan beliau dengan doa ini sudah balik ataukah belum? Wallahu a'lam bishawab. Jelas beliau masih anak kecil. Karena Nabi wafat, beliau baru berumur baligh. Di sini beliau melayani, membantu, dan menolong orang yang tua, yaitu Nabi SAW. Adab yang seperti ini adalah adab yang dianjurkan oleh Islam, dan hendaknya kita didik anak kita dengan adab yang seperti ini. Sekarang coba lihat, sebagian anak kaum muslimin, mereka tidak terbiasa dengan adab yang mulia seperti ini. Memuliakan orang tua, membantu orang tua, melayani orang tua. Jangankan dengan orang tua yang di luar rumahnya, dengan orang tua kandungnya sendiri, sebagian anak tidak terbiasa dengan perbuatan yang seperti ini. Tahu ayahnya mau makan, mau minum. Tidak terpikirkan oleh sebagian anak kaum muslimin sekarang untuk menyediakan air minum untuk ayahnya, menyediakan nasi untuk ayah orang tuanya, ya, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Ini perlu kita biasakan. Perlu kita biasakan. Misalkan dia tahu ayah saya jam sekian keluar rumah untuk berangkat kantor naik menggunakan mobil. Dia bisa memanaskan mobil terlebih dahulu sebelum ayahnya keluar. Menghidupkan mobil, menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh ayahnya yang akan berangkat kantor. Ini perlu kita didik. Demikian juga dengan orang-orang tua yang di luar rumah. Baik dengan gurunya atau dengan seniornya. Ini adab yang indah yang diajarkan oleh Islam. Dan kita lihat bagaimana para penuntut ilmu agama memuliakan para ulama di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sampai hari ini masih mengajar di Masjid Nabawi, sedangkan umur beliau sudah 90 tahun kurang lebih, bahkan sudah lebih, mendekati 100 tahun. Gurunya para ulama di negeri Madinah saat ini. Guru besar di Masjid Nabawi dan pernah menjadi rektor Jami'ah Islamiyah Al-Madinah Al-Nabawiyah setelah Syekh bin Baz. Dan beliau datang dengan kursi roda. Begitu beliau datang, maka para penuntut ilmu agama yang sebagian mereka adalah ulama berebutan untuk
ya menurunkan beliau, mendorong beliau, berebutan di antara mereka untuk menyediakan sendal beliau. Allahu Akbar. Ini penting. Dia sebagian penuntut ilmu hari ini, karena tidak dibiasakan dengan adab yang seperti ini. Jangankan membantu gurunya, sebagian mereka bahkan tidak beradab dengan gurunya. Tidak demikian dengan anak-anak kaum muslimin di masa para sahabat Nabi SAW. Dari Cina Abdullah bin Abbas, masih anak kecil. Tapi sudah dewasa pikiran dan sikapnya. Begitu beliau tahu Nabi masuk khala, tempat buang hajat. Ya namanya orang masuk ke tempat buang hajat, pasti setelah itu membutuhkan air untuk bersuci dan untuk berwudu. Maka kata beliau, fawada'tu lahu wudu'an. Maka kalimat maka ini menunjukkan apa? Beliau lakukan ini karena beliau mengetahui Nabi masuk ke tempat khala, buang hajat, tentu ia akan membutuhkan air. Kepekaan itu perlu kita tanamkan kepada anak kita, agar menjadi seorang anak yang peka terhadap kebutuhan orang tuanya, peka terhadap keinginan orang-orang yang keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik anggota keluarganya sendiri, kawan-kawannya di sekolah, atau guru-gurunya. Kita didik anak kita agar menjadi seorang anak yang peka dengan kebaikan untuk ia lakukan kepada orang lain, dan peka dengan kejelekan terhadap orang lain agar dia menjauhinya. Ini penting. Min adabil Islam. Taib. Faedah lainnya dari hadis Nabi SAW ini adalah qad yakunu ta'zizul ijabi lil mutarabbi akthar ta'thiran fihi min al-iqab wa mad'atan li taghyiri sulukihi ila al-ahsan. Memberikan apresiasi kepada seorang anak atas kebaikan yang ia lakukan dengan pujian atau mendoakannya dengan doa yang baik, terkadang bahkan ini yang sering lebih memberi pengaruh dan lebih baik daripada iqab, memberikan sanksi, pukulan, atau sikap tegas. Dan itu akan lebih mengubah dia kepada sesuatu yang lebih baik. Dan ini fakta. Coba setiap anak yang sudah terbiasa dengan kekerasan, setiap motivasi tidak selalu dengan kekerasan kata maupun dengan pukulan. Walaupun mereka mau melakukannya atau berubah, tetapi tidaklah lebih baik daripada dengan cara apresiasi, memberikan apresiasi, motivasi, dan pujian, dan kata-kata yang baik, dan doa yang baik. Itu akan lebih baik daripada dengan memberikan sanksi. Dan itu akan lebih mengubah mereka kepada sesuatu yang lebih baik. Karena mereka akan melakukannya dengan hati yang mencintai perbuatan tersebut dan mencintai gurunya atau orang tua yang sedang memotivasinya. Dia pun ketika melakukannya lebih ikhlas. Sehingga ini akan menjadi sebab dia lebih istiqamah dan kontinu dalam melakukannya. Berbeda jika ia melakukannya karena kekerasan yang diutarakan kepadanya. Begitu gurunya pergi dan berganti dengan guru yang lembut, yang tidak keras, maka mereka mulai nakal. Mulai mengabaikan setiap anjuran gurunya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terbiasa dengan guru yang keras. Demikian juga orang tua. Karena di rumah dia biasa dengan kekerasan. Begitu pergi ke sekolah atau mondok, mendapatkan guru yang lembut, tidak mudah marah, tidak kasar, maka dia akan mengabaikan anjuran dan perintah-perintah gurunya tersebut, karena menurutnya tidak mengerikan. Ana lagi yahro.
Erah ya hadro ku bacut awi ginang tamtum ginang. Ya. Nyo siwuro hana kinang carut, siwuro hana kinang awi le ya. Nyanta hana mangat dalam udip. Biasa dengan kekerasan. Ini tarbiyah yang keliru. Tarbiyah yang rusak. Nah, maka Syekh mengatakan bahwa memberikan apresiasi dan pujian yang baik atau doa yang baik kepada seorang anak didik itu jauh lebih memberikan pengaruh dan mengubah dia menjadi lebih baik daripada iqab, sanksi yang diberikan kepadanya. Nah, memang dia melakukannya karena telah dimarahi atau diintimidasi. Kalau dia tidak melakukannya akan diberikan iqab ini dan itu. Akan tetapi begitu orang yang dia takuti tersebut tidak ada, maka mulai dia nakal. Ya. Atau dia meninggalkan kebaikan tersebut. Gak usah jauh-jauh. Kita lihat anak kita sendiri. Apabila anak kita sudah terbiasa dengan kekerasan atau sikap yang kaku, yang keras dari kita, begitu ayahnya tidak ada di rumahnya, maka dia tidak mau mendengar ibunya. Tidak patuh kepada ibunya. Tidak mau mengerjakan hal-hal yang seharusnya dia kerjakan. Walaupun ayahnya tidak ada. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan kekerasan. Begitu tidak ada ayahnya, dia hidup bebas di dalam rumah. Tidak takut kepada ibunya. Tidak patuh kepada ibunya. Ini hal yang perlu kita perhatikan dan renungi bersama. Barakallahu fikum. Kemudian, faedah lainnya, kata Syekh, la ba'sa bitawjih al-mutarabbi lil qiyami bi a'malin fiha ba'd al-mashaqqah alayhi likay yatadarraba wa yansha 'alayha. Tidak mengapa seorang anak itu dibiasakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedikit berat agar dia terbiasa dengannya dan bisa hidup di atasnya. Penting jamaah. Seperti dalam hadis ini. Abdullah bin Abbas dididik, dibiasakan oleh orang tuanya atau oleh Nabi. Menyiapkan air wudu. Ini berat. Ya, mengangkat air. Tapi masih mampu dan tidak memudaratkan. Ya, demikian juga Nabi menganjurkan Abdullah salat malam. Ini kan berat. Jangankan anak muda. Ya, anak kecil yang baru puber. Orang tua aja sulit bangun salat malam itu. Dia begadang. Pada subuh akan mengantuk dan sebagainya. Tapi itu perlu kita perhatikan untuk mereka. Kita perintahkan mereka melakukannya. Agar mereka terbiasa dengan itu. Karena kalau mereka semenjak kecil sudah terbiasa dengan kebaikan. Atau terbiasa meninggalkan kejelekan. Walaupun pada awalnya berat. Maka mereka akan terbiasa dengan itu. Terbiasa dan terbiasa. Sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama salaf, al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha. Seorang anak itu bagaikan kertas putih. Engkau bisa menuliskan warna apa saja di atasnya. Dan faedah yang Syekh sebutkan ini, bahwa agar seorang anak itu dibiasakan melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik untuk dunia dan akhiratnya, walau sedikit ya memberatkan, agar dia terbiasa dengannya, melatih dirinya dengan kebaikan tersebut dan hidup di atasnya. Ini mencakup kebaikan dunia dan mencakup kebaikan akhirat. Karena sebagian anak itu terlalu dimanja. Kita tidak mengatakan tidak boleh memanjakan anak. Karena telah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, bahwa di antara tarbiyah nabawi dalam mendidik anak-anak adalah memanjakan mereka. Yang tidak melampaui batas, memberikan kasih sayang, bersikap lemah lembut. Tetapi sebagian anak terlalu dimanjakan. Ya. Pulang sebagian anak agam taboh, yang lain ina mandum, yang nataboh anak agam. Nyamangin hanji tepeh. Tapi hanji anak payah kerja. Yang lain mandum jauh belang. Ya, anaknya taboh anak yu jauh belang. Karena anak tulul. Atau anak taboh.
Hana geyurah pingan, hana gebiasakan mitsampuh bro, hana gebiasakan jauh belang. Gedhen raw jauh belang takit-takit. Padahal anak karayu. Kaji bantu ngan jauh belang. Atau sebagian mereka karena merasa dirinya kaya, tidak terpikirkan olehnya suatu saat dia akan miskin. Serba mewah hidupnya, serba ada. Maka dia tidak mendidik anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan walaupun sedikit berat sebagai latihan dan agar dia terbiasa dengannya. Begitu dia meninggal dunia atau dia bangkrut, anaknya kebingungan bagaimana cara bekerja. Ya. Tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena semenjak kecil dia nggak dibiasakan bekerja oleh orang tuanya. Sebagian mereka nggak tahu masak. Kenapa? Karena di rumahnya serba mewah. Ada asisten rumah tangga yang nggak tahu masak, padahal dia udah gadis, bahkan udah menjadi ibu rumah tangga, nggak pandai masak. Kenapa? Karena dulu sebelum nikah nggak pernah diperintahkan memasak, tidak pernah diajarkan memasak oleh orang tuanya, karena orang tuanya pejabat, orang kaya raya, di rumahnya banyak pembantu. Begitu dia nikah dengan suami yang mungkin tidak kaya, tidak mampu menyediakan asisten rumah tangga, atau mampu tetapi suaminya punya karakter nggak mau makan kecuali dari masakan istrinya. Nah, jadi bingung dia. Makan nasi yang dia masak jadi bubur. Bahkan bisa-bisa ibu tira dalam leheboh sendok. Bahkan tanya dalam balako, bang, berapa sendok adik kasih garam ke nasi, bang? Nggak tahu cara masak. Dan yang saya bicarakan ini fakta. Yang saya ketahui sendiri. Dan ini nggak baik, jemaah. Ajarkan anak kita bekerja dari semenjak kecil. Latih mereka dengan itu. Agar mereka terlatih dan terbiasa dengan itu. Walaupun Anda orang yang kaya. Walaupun Anda seorang pejabat. Anak kita harus terbiasa dengan pekerjaan yang itu akan menjadi dinamika kehidupannya di masa depannya. Jangan sampai anak kita nyuci baju aja nggak bisa. Nah, begitu dia nikah, dia menjadi ibu rumah tangga atau dia menjadi seorang suami ketika istrinya sakit, dia bisa menyuci, dia bisa nyuci piring, dia bisa masak. Nah, demikian juga dalam hal agama. Dibiasakan semenjak kecil dia sholat. Wajib sholat sunnah, sholat malam. Agar ketika dewasa, dia sudah terbiasa dengannya. Bahkan menjadi kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian yang berikutnya kata Syekh, kata beliau, "Alal murabbi tashji'ul mutarabbi wa tahmisuhu lil qiyam bi umuril ibadah." Seorang pendidik itu hendaknya memberikan motivasi kepada anak didiknya untuk melakukan ibadah. Tidak sekadar mengajarkan ibadah secara materi. Ya, fikih, sekedar pelajaran dalam kelas lah. Sekedar kajian. Tapi dia juga memberikan motivasi kepada mereka untuk beribadah di dalam kajian dan di luar kajian. Seperti di sini Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah, sungguh bagus, sungguh indah Abdullah lelaki ini. Jika Abdullah ini menjaga salat malam. Semenjak beliau disindir demikian oleh Nabi SAW, maka beliau selalu begadang di malam hari untuk salat malam. Tidak tidur dari malam hari kecuali sedikit, kata putra beliau Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, penting jamaah yang dimuliakan Allah, kita memotivasi anak kita untuk melakukan salat malam, salat wajib berjamaah. Kita memotivasi anak kita mencintai puasa, sedekah dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang masih ada,
Saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, demikianlah telah kita dengarkan bersama di sesi pertama tadi dengan pembahasan hadis ke-35 tentang memberikan apresiasi dan pujian kepada anak dalam melakukan kebaikan bersama Ustadz Farhan Abu Forehan. Baik para pendengar dan pemirsa, bagi yang ingin bertanya bisa langsung untuk ngechat ya di nomor telepon 0822 1414 2314 melalui via WhatsApp tentunya. Baik, saya ulangi di 0822 1414 2314. Baik Ustaz, telah masuk beberapa pertanyaan Ustaz ya. Pertanyaan pertama Ustaz dari Facebook. Bismillah. Kalau sudah anak terbiasa dengan kekerasan, bagaimana solusinya Ustaz? Sebenarnya orang tua juga sedih kalau habis marahi anak. Masya Allah. Solusi yang pertama adalah sering-sering mengingat petunjuk dari Allah dan Rasulnya serta bimbingan ulama salaf di dalam dunia tarbiyah anak-anak. Banyak-banyak mengingat dan mendengarkan kajian-kajian yang seperti ini. Ini sangat membantu dan menghardik kita dari sikap-sikap yang tercela dan tidak tepat di dalam mentarbiyah anak-anak. Terkadang jujur saja kita terkadang tahu bahwa anak-anak itu harus ya, dengan kelemah lembutan, harus dengan kasih sayang, tidak boleh bermudah-mudahan menghardik, memarahi, apalagi memukul mereka. Tetapi karena kita terkadang anak Adam, ya, atau terkadang sebagian kita faktor apa istilahnya genetik ya, karena orang tuanya dulu juga keras dengannya, terkadang lost control. Maka dengan sering kita mendengarkan kajian yang seperti ini atau menghadirinya, maka ini sangat membantu ya, dan sangat memberi perubahan terhadap diri kita dalam menyikapi anak-anak kita. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sungguh sikap kasar, cepat marah, itu dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan sikap anak kita yang jelek itu terkadang tak lepas dari pengaruh buruk dari dosa kita. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Bahwa sebagian ulama salaf mengatakan, tidaklah aku melakukan suatu maksiat, melainkan aku melihat efek dari maksiat tersebut pada sikap istri, anak-anakku, bahkan ya, pengaruhnya aku lihat pada kendaraanku, pada tungganganku. Coba kita renung. Dalam sehari, apabila kita maksimal beribadah dalam hari tersebut, kita menjaga sholat wajib, sholat sunnah, baca Al-Quran, mata kita terjaga dari pandangan-pandangan yang maksiat. Dengan hari yang kita futur di hari itu dalam beribadah kepada Allah. Mata kita banyak bermaksiat, hati kita banyak bermaksiat. Ya. Kita meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat sunnah, tidak baca Al-Quran. Coba renungi. Di hari apa dari dua hari ini kita lebih lembut dan lebih sayang kepada anggota keluarga kita? Pasti hari yang kita ibadah lebih maksimal di dalamnya. Tidaklah kita bermalas-malasan beribadah kepada Allah dan banyak bermaksiat kepada Allah, melainkan kita merasakan kekerasan, kekakuan di dalam hati kita, ya, sehingga mengakibatkan kita bersikap kaku, cepat marah, mudah emosi, dan bersikap kasar terhadap anggota keluarga kita. Itu diantara pengaruh maksiat. Tapi coba kalau kita Masya Allah, malamnya kita tahajud, salat subuh berjamaah, setelah salat subuh kita ikut pengajian, atau membaca Al-Quran sambil menunggu syuruk, ya, salat sunnah syuruk, setelah itu kita pulang, yang pergi kantor, yang ke kebun, yang jualan, yang menjaga sholat duha, sholat rawatib, sholat wajib berjamaah, dia juga memberikan sebagian waktunya untuk membaca Al-Quran. Maka di hari itu insya Allah dia akan melihat dirinya akan lebih penyayang terhadap istri dan anak-anaknya. Tapi coba,
Jika dia nggak menjaga sholat malam, sholat subuhnya nggak berjamaah, nggak menjaga sholat sunnah rawatib, sholat 5 waktunya nggak berjamaah, nggak baca Al-Quran, tidak ikut pengajian, dia akan melihat dirinya itu mudah kasar, mudah emosi, dan mudah marah kepada anggota keluarga. Walaupun dia berjenggot, walaupun dia berjubah. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab. Wafaqallahu lil jami'. Cukup? Masih ada? 2 lagi, Ustaz. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya yang masih duduk di kelas 5 SD sudah kecanduan dengan game semenjak awal belajar online diterapkan. Terkadang saya kerap mengambil HP dari tangannya dikarenakan waktu untuk bermain game yang sudah melampaui batas. Namun anak saya kerap melawan dengan cara melempar barang-barang di kamarnya, menutup pintu dengan keras, dan kerap beralasan lebih baik main game di rumah daripada keluar dan bergaul yang tidak jelas di luar sana. Dan terkadang anak saya tidak mau makan sampai HP-nya dikasih kembali, Ustadz. Sebagai orang tua, saya juga khawatir dengan kesehatan anak saya. Bagaimana Ustadz cara paling ampuh yang mesti saya lakukan supaya anak saya tidak kecanduan dengan game? Dari Ibu Ramlah di Kota Langsa, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiqh Ibu Ramlah, dan jazakillahu khairan jaza wa syukran jazila atas pertanyaan yang sangat bagus dan terkhusus di hari-hari ini. Yang pertama, ini juga sebuah nasihat buat kita semua, saya pribadi yang pertama kali dan semua jamaah yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau kita jujur dalam introspeksi diri kita dalam mendidik anak-anak kita, wallahi sikap yang seperti itu lahir dari seorang anak disebabkan tidak benarnya kita di dalam mentarbiyah mereka. Coba kita bertanya pada diri kita, kenapa anak kita bisa bersikap sekasar itu terhadap diri kita? Dan kenapa anak kita menjadikan game online sebagai sebaik-baik penghiburnya? Ya. Sebaik-baik perkara yang dia gunakan untuk waktu kosong. Jawabannya tidak lepas karena kita suka kasar dengan dia. Yang kedua, kita kurang perhatian dan kurang memberikan waktu untuk dia. Tapi coba, kalau kita memiliki begitu, kita punya waktu, kita ajak dia jalan-jalan sore atau keliling komplek. Dari semenjak kecil kita sudah biasakan dengan itu. Ya, keliling, ya komplek, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, ada waktu bisa pergi ke laut, kita bawa mereka jalan-jalan ke laut, punya uang dan kemudahan untuk wisata kuliner sesuai dengan kemampuan kita, kita pun melakukannya. Di rumah kita duduk, curhat, berbicara, bercerita dengan mereka, makan senampan dengan mereka, terkadang kita bermain dengan menyemprotkan air ke mereka, saling kejar-kejaran di rumah, kuda-kudaan di rumah. Maka insya Allah ta'ala mereka nggak akan melawan seperti itu. Dan kita biasakan bahwa HP tidak kita berikan kepadanya kecuali ketika mereka membutuhkan karena diri. Dan insya Allah ta'ala itu akan memberi pengaruh kepada mereka. Alhamdulillah saya sendiri melihat hal ini kepada anak-anak saya sendiri. Begitu ada waktu, ya, setengah jam sebelum kita mengajar, ya, waktu pagi, kita lari-lari kecil di depan rumah dengan mereka, ya, jalan-jalan, ya, kecil keliling tempat atau komplek kita. Begitu ada waktu kita pergi naik kendaraan atau yang punya mobil dengan mobil ke pinggir pantai atau suatu tempat, makan di mobil atau di luar mobil di atas tikar, ya. Setelah itu balik lagi kemudian tidur siang. Asar yang mereka belajar, ya, kita buat les. Ya, sebelum maghrib, ya. Begitu ada waktu, sedikit waktu kita jalan-jalan dengan mereka, keliling komplek atau lari-lari kecil atau jalan-jalan dengan kendaraan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada maghrib kita bawa mereka untuk kajian atau duduk bercerita dengan mereka atau beli makanan, mie goreng atau nasi goreng, bawa pulang ke rumah, makan senampan dengan anak dan istri. Jika kita biasakan seperti, insya Allah anak-anak nggak akan seperti itu. Tapi masalahnya sebagian orang tua setiap anaknya rewel, sebelum anaknya duduk di bangku SD, setiap anaknya rewel kasih HP. Ya, tenang, akhirnya bisa masak, ya.
Rewel lagi kasih HP, rewel lagi masih HP. Begitu anaknya sudah besar dan sudah terbiasa dengan HP, begitu dia tidak diberikan HP, maka dia frontal. Dia merontak. Ini yang pertama. Yang kedua, solusinya adalah mendoakan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Doa orang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajab. Yang ketiga, introspeksi mata pencaharian kita. Bisa jadi banyak uang haram yang kita bawa pulang ke rumah. Banyak maksiat yang kita lakukan. Sehingga berefek pada akhlak mereka. Sebagian ulama salaf menyebutkan, tidaklah aku bermaksiat kepada Allah di luar rumah, melainkan aku pulang ke rumah. Dan tidaklah aku pulang ke rumah, melainkan aku melihat efek dari maksiat tersebut pada akhlak istri, anak-anakku, bahkan pada tungganganku. Ini masa itu adalah onta atau selainnya. Kemudian mungkin mereka kehilangan figur uswah hasanah. Jarang terlihat oleh mereka ayah mereka sholat malam. Jarang terlihat di mata mereka ibunya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa sebelum tidur, berzikir sebelum tidur. Mereka melihat ayah dan ibunya suka sibuk dengan HP. Dan yang lain, saudara-saudara kandungnya juga demikian. Akhirnya mereka pun demikian. Kemudian yang terakhir, hal ini tetap harus dicegah. Namun penuh kelemah lembutan. Dengan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Dan memutuskan sarana tersebut. Serta memberikan penggantinya dengan hal-hal lainnya yang lebih bermanfaat. Atau minimalnya mubah, tidak memudaratkan dirinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak Ibu Ramlah, Ibu Ramlah sebagai anak yang saleh dan menjadi penyejuk hati Ibu dan anggota keluarga Ibu. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ustaz, masih sisa 2 pertanyaan, Ustaz. Ada yang masuk satu lagi. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Pak Manda, pendengar setia kita. Ustadz, izin bertanya, kita sebagai orang tua sudah berusaha memberi kebiasaan baik kepada anak-anak kita. Dan kita juga sudah memberi aturan-aturan kepada anak-anak kita. Namun, hal yang sulit sekali bagi kami, apabila ada anak-anak dari keluarga kami yang lain yang mungkin tidak sama aturan dan kebiasaan-kebiasaan seperti yang ada pada keluarga kami. Contohnya, kita melarang anak-anak kita untuk menonton TikTok, game, mendengarkan musik, dan lain-lain. Tapi di satu sisi anak-anak dari keluarga kami yang lain melakukan kebiasaan itu. Sehingga anak kita terpengaruh. Dan bila kita larang, anak kita protes, mengapa mereka boleh namun saya tidak boleh. Mohon arahannya, Ustaz. Masya Allah. Hal yang seperti ini memang menjadi dilema semua kita ya. Saya kira tidak hanya Pak Manda ya, siapa? Pak Manda. Barakallahu fiik Pak Manda. Allah yahfazak. Jazakallahu khairan. Syukran jazila atas pertanyaan yang sangat bagus ya. Semua kita dilema dengan ini ya. Terkadang dari satu sisi kita ingin anak kita itu mengenal kerabatnya, mengenal saudara-saudaranya ya. Kita ingin anak kita punya hubungan batin dengan sepupunya, dengan bibinya, dan yang lain-lainnya. Tapi di sisi lainnya, kita melihat jika mereka sering jumpa, sering kumpul, ini akan merusakkan pendidikan anak kita yang sudah kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan seketat mungkin mendidik mereka dengan kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejelekan. Maka solusinya yang pertama adalah doa. Yang kedua, di sini kita harus memilih antara dua maslahat. Maslahat yang paling besar di antara dua maslahat, dan kita harus memilih yang paling kecil dari dua mafsadah. Kita jauhkan dari anak kita, ada mafsadah, kita akan dianggap kaku dan sebagainya.
Ini mafsadah. Tetapi kalau kita biarkan dan kita seringkan anak kita dengan mereka, juga akan memberikan mafsadah. Anak kita akan rusak. Akhlaknya akan rusak. Bahkan akidahnya bisa rusak. Mana yang lebih besar mafsadahnya? Tentu yang kedua lebih besar. Maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar. Walaupun mengharuskan kita jatuh ke dalam mafsadah yang lebih kecil darinya. Nah, menyambung silaturahim, ya, itu tidak hanya dengan mereka sering bertemu. Ya. Atau sering mereka bertemu, ini maslahat. Tetapi lebih besar dari itu, maslahatnya adalah menjaga anak kita dari kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, usahakan tidak. Ketika anak-anak kita bersama mereka, kita berada di sisi mereka. Sehingga kita dapat mengontrol anak-anak kita. Yang ketiga, terangkan kepada anak kita alasan kenapa hal itu tidak boleh. Insya Allah anak yang sudah mumayyiz, umur 7 tahun atau bahkan 6 tahun lebih, sudah bisa diajak berkomunikasi dan berpikir. Sampai karena bukan nggak boleh ayah, semua ayah atau umi mau memberikan apa yang kakak atau adik inginkan selama itu tidak membahayakan. Menerangkan sisi-sisi bahayanya. Nah, walaupun terkadang kita dilema juga setelah kita menerangkan alasannya. Begitu dia jumpa sama bibi, ya kata Abi tadi, ya, bunda itu udah harus bercadar. Bunda itu nggak boleh kayak gitu, ngumbar aurat. Ya mau gimana lagi? Itu sudah konsekuensi memang. Nah, sampaikan kepadanya kenapa kita tidak membolehkan hal itu untuknya. Dan sampaikan kepadanya bahwa kita nggak boleh ikut-ikutan dalam beragama. Ya. Yang sampai ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita juga melakukannya. Karena kebaikan dan kejelekan itu akan berujung dengan surga atau neraka. Terangkan seperti itu kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wala ilmu indallah. Yang terakhir, Terakhir. Terakhir di luar tema, Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Walaka bimithli. Saya Maulana Saputra dari Nesujaya Banda Aceh, Ustaz. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya akhil karim. Minggu lalu, saya telah mengikuti seleksi CPNS. Masya Allah. Dan saya dinyatakan lulus. Tabarakallah. Tetapi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, panitia mengatakan kepada saya untuk membersihkan atau mencukur habis jenggot yang saya pelihara semenjak mengenal sunnah dan manhaj salaf. Bagaimana hukumnya Ustaz jika saya menaati perintah panitia tersebut sedangkan peluang kerja saya sudah di depan mata? Terima kasih. Baik. Peluang kerja di depan mata, bukan surga yang di depan mata. Nah, jawaban yang bisa saya jawab dan yang mampu saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti, untuk pertanyaan seperti ini dan hal lain, yang pertanyaan yang lainnya yang mengharuskan kita melanggar perintah Allah atau jatuh ke dalam larangan Allah adalah dengan membacakan hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk dengan bermaksiat kepada sang pencipta makhluk, Allah Jalla wa'ala. Dan hadis Nabi SAW, ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tiada yang mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Fa ajmilu fit talab. Maka carilah rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan tidak meninggalkan perintah dan melanggar larangan-larangan Allah. ولا يجعلنكم استبطاء الرزق أن تبتغوه بمعصيته فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته أو كما قال. Janganlah lambatnya kedatangan rezeki menurut kalian membuat kalian mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang akan mengantarkan kalian kepada kebaikan dunia dan akhirat itu tidak akan diperoleh tidak akan diperoleh dengan bermaksiat kepadanya. Ini jawaban yang dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Adapun kalau saya menjawab
syukur saja saya tidak mampu mempertanggungjawabkan jawaban tersebut di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan dalam agama ini kita tidak boleh menggunakan perasaan, dan jawaban itu tidak dibangun di atas perasaan, dan tidak demi menjaga perasaan yang bertanya kita mengasih angin dan melanggar aturan agama ini. Sekali lagi, ini jawaban yang dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wa la ilmu illallah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.